pertama yaitu bagaimanakah pelaksanaan sekolah daring saat ini? Sekolah daring lancar. Review. Apakah efektif untuk siswa dan siswi sekarang ini, Pak? Sebenarnya itu efektif, tapi kalau ditinjau dari apanya, mana tahu ada para siswa itu yang tidak mempunyai HP Android, jadi makanya susah untuk mengapakannya. Karena orang tua ini semua nggak sama, ada ekonominya tinggi, ada ekonomi rendah, sehingga anak itu ada sebagian yang punya Android, ada yang tidak. Lanjut. Yang kedua yaitu bagaimana dampak dari sekolah maupun guru dengan adanya sekolah daring ini? Sekolah ya mendorong, guru-guru pun senang bisa berkomunikasi dengan para siswanya. Tapi yang nggak apanya ya zaman sekarang karena zaman COVID ya kita jarang jumpa sama siswa. Lanjut. Yang selanjutnya, apakah sudah semua siswa dan siswi mengerti dan paham tentang proses sekolah daring ini, Pak? Itulah kalau ditengok dari segi apanya, siswa semua itu tadi lah udah mengerti dia, tapi sebagian besar ya nggak apa juga, nggak mengerti masalah itu karena yang tadi itu yang saya bilang tadi, nggak semua siswa itu mempunyai HP Android. Sebagian kecil lah siswa itu nggak punya Android, yang lainnya sebagian besar yang punya Android lah. Gitu ya, Pak. Selanjutnya, bagaimana cara guru untuk membuat siswa dan siswi mengerti dengan pembelajaran daring ini? Iya, siswa harus membuka Androidnya dan mempunyai mempunyai grup, berarti WA dari setiap guru dalam studi yang dilaporkan hampir tiap malam ataupun siang untuk pembelajaran secara daring kepada seluruh siswa melaksanakan guru dalam studi. Itu, Pak, kalau nggak ada Android siswanya bagaimana itu, Pak? Terpaksa dia numpang sama kawannya lah, kalau enggak nanti dia menanya sama kawannya. Ini kan ada bantuan kuota dari pemerintah. Apakah itu efektif untuk siswa dan siswi maupun guru untuk mengajar, Pak? Sebetulnya kalau bantuan memang efektif, tapi kan nggak semua siswa yang tadi saya bilang tadi, nggak semua siswa itu mempunyai HP Android. Oleh itu pun kemungkinan di beberapa tempat di daerah ini kan mungkin signalnya lemah, sehingga mereka itu terpaksa mencari tempat yang signalnya bagus lah. Gitu ya. Yang terakhir, dulu ada di TV, yaitu TV TVRI yang menayangkan setiap pagi tentang pembelajaran dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Itu bagaimana menurut Bapak? Sebetulnya kalau penayangan pemberitaan di TV TVRI masalah pembelajaran itu sudah sangat menunjang bagi pembelajaran siswa. Itu adalah membantu siswa hampir kalau saya ratakan 95%. Tapi tergantung kepada siswanya juga. Kalau siswanya mau belajar ya belajar, kalau tidak ya tidak. Sehingga pembelajaran sekarang ini ya kurang efektif lah. Jadi, Pak, kalau nggak ada masih siswa dan siswi yang punya TV atau itu bagaimana, Pak? Ya, tempat kita ini kan mungkin semua sudah masuk, siswa-siswinya udah mempunyai TV, tapi tergantung kepada anaknya juga, apakah anak itu mau belajar atau tidak ya. Saya nggak ngerti juga masalahnya, karena zaman sekarang ini yang saya lihat begitulah cara siswa itu untuk mengadopsi ilmu-ilmu yang datang dari TV. Gitu ya, Pak. Matikan, ha. Pertanyaan kepada saudara Nazri. Muhammad Nazri. Apakah dampak positif
maupun dapat negatif bagi siswa terkait sekolah daring ini? Ini mau saya jelaskan dampak positifnya dulu apa negatifnya dulu nih? Kalau lebih baik dampak positifnya dulu. Kalau dampak positif banyak sih, karena dengan adanya daring ini siswa lebih menggunakan ilmu teknologi yang maju untuk mata pelajaran. Karena sebelum daring mayoritas siswa itu menggunakan kemajuan teknologi hanya untuk bersenang-senang, tidak untuk belajar. Itu satu dampak positifnya. Untuk dampak negatif lebih banyak lagi, karena pada saat daring ini pemahaman siswa soal materi itu berkurang, tidak bertambah. Siswa hanya ditumpukan oleh tugas tanpa pemahaman. Itu tadi dampak negatifnya. Itu menurut saya. Terkait ini dampak positif, kan banyak berita-berita, ada yang ada yang sekolah pakai Zoom. Itu ada yang siswanya tidur ketika gurunya sedang mengajar. Itu bagaimana? Kalau itu kembali lagi ke bagaimana cara guru untuk memberitahu kepada siswa tersebut. Minimal pada saat melakukan Zoom semua harus mengaktifkan kamera biar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi. Apakah menurut saudara, apakah efektif belajar dari sekolah daring ini? Menurut saya sangat tidak efektif, karena siswa hanya ditumpukan oleh tugas tanpa pemahaman hanya sedikit gitu. Menurut saya. Selanjutnya, terkait bantuan kuota dari pemerintah, apakah sudah tepat bantuan kuota ini diberikan oleh pemerintah untuk siswa? Bantuan kuota itu menurut saya tepat sih, karena ya kita banyak nge-zoom, banyak apa, itu dapat bantuan dari pemerintah, itu sangat-sangat membantu untuk siswa sendiri. Tapi kan itu kuotanya itu tidak untuk hanya itu aja, akan tetapi tahu siswa zaman sekarang kayak mana kan, untuk media sosialnya, untuk lihat YouTube, itu bagaimana? Kalau itu ya itu kecerobohan dari siswa yang tersebut, tidak ada salah pemerintah di situ. Karena tugas pemerintah membantu untuk pelajaran, bukan membantu untuk hal-hal yang lain. Jika siswa menggunakannya untuk hal-hal yang lain, berarti siswa itu yang ceroboh, bukan program itu yang disalahkan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara siswa mengerti terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru pada zaman sekolah daring tersebut. Siswa harus lebih tepat lah membagi waktu, lebih serius lagi belajar daring ini. Karena kalau daring ini kita lakukan dengan nggak serius, ya kayak tadi, ada yang tidur pada saat nge-zoom, pada saat ada yang tidur, ya gitulah. Yang intinya serius dalam belajar. Kalau ada niat belajar, pasti walaupun kita sekolah daring ya pemahaman pasti tetap ada gitu. Terkait itu kan banyak diberikan tugas oleh guru. Itu apakah dari tugas itu siswa dapat mengerti atau tidak mengerti? Siswa sedikit mengerti lah dengan tugas itu. Next, selanjutnya, menurut saudara, apakah lebih senang belajar tatap muka atau belajar dengan daring? Belajar tatap muka, karena kalau tatap muka kita lebih bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekolah. Kalau daring kita seperti orang yang tidak mempunyai lingkungan hidup kalau menurut saya. Begitu.